Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada praktikum pemrograman komputer. Pada praktikum kali ini kita akan membahas modul 2 yaitu tentang logika kondisi. Adapun tujuan dari modul ini yaitu kita mengetahui syarat logika yang merupakan ungkapan sebagai kondisi untuk mengatur eksekusi terhadap pernyataan yang mengikuti pernyataan if dan else. Yang kedua, untuk mengetahui statement case yang berisi ungkapan atau pemilih dan sederetan statement yang masing-masing diawali dengan satu atau lebih konstanta atau yang disebut konstanta case atau dengan kata lain else. Nah, dari tujuan ini teman-teman sudah pada tahu bahwa kita akan membahas tentang if dan else dan case of. Pada beberapa kasus pemrograman, terkadang kita menginginkan komputer melakukan suatu aksi tertentu bila suatu kondisi terpenuhi. Keberadaan perintah bersyarat pada suatu program memberikan percabangan proses. Nah, bahasa Pascal menyediakan dua cara penyajian perintah bersyarat, yaitu if dan else dan case of. Dalam persoalan sehari-hari pun, kita juga sering menemukan kondisi di mana kita harus memilih di antara alternatif yang ada. Nah, di sini sudah ada contohnya, yaitu seorang mahasiswa memperoleh nilai 75. Apakah dengan nilai tersebut mahasiswa itu lulus? Nah, di sini ada sebuah kondisi yang diberikan, yaitu jika batas kelulusan minimal 60, maka mahasiswa tersebut lulus ujian. Nah, karena nilainya di sini 75, berarti otomatis mahasiswa itu lulus ujian. Nah, namun jika nilai mahasiswa itu kurang dari 60, maka mahasiswa itu tidak lulus ujian. Seperti itu. Langsung saja masuk kepada kondisi if. Perintah percabangan if dan else adalah suatu perintah yang berfungsi untuk mengambil keputusan dari beberapa kondisi. Nah, nanti akan ada sebuah kondisi di mana if dan else itu berfungsi untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi yang ada. Nah, bentuk percabangan ini biasanya digunakan untuk kondisi yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Pada kondisi if itu ada pemilihan tiga kasus. Jadi ada pemilihan satu kasus, pemilihan dua kasus, dan pemilihan tiga kasus. Langsung saja ini pemilihan satu kasus, yaitu if then. Perintah bersyarat if then digunakan hanya untuk melakukan satu aksi bila kondisi terpenuhi. Di sini ada sebuah ungkapan, bila dia bernilai benar, maka dia akan melakukan sebuah aksi, yaitu sebuah pernyataan. Nah, lalu jika dia bernilai salah, lalu bagaimana? Jika dia bernilai salah, maka program akan selesai, karena sudah tidak ada lagi alternatif yang lain. Itu karena dia hanya melakukan satu aksi saja, yaitu ketika ungkapan itu bernilai benar. Bentuk sintaks dari perintah bersyarat ini adalah, bisa dilihat, if, kondisi percabangan, dan jangan lupa menuliskan begin, aksinya, dan end. Selanjutnya, if dan else, pemilihan dua kasus. Nah, coba teman-teman lihat di sini algoritma programnya. Nanti ada sebuah ungkapan. Ketika ungkapan ini bernilai true, maka dia akan melakukan aksi pertama. Namun, jika dia bernilai false, maka dia akan melakukan aksi kedua. Berarti di sini punya dua aksi.
itu, atau dua cabang. Nah, bentuk sintaksnya seperti ini. If kondisi percabangan dan begin aksi, ketika dia bernilai true, maka dia akan menjalankan aksi satu yang ini. Nah, terus and, else, selanjutnya ketika ungkapan itu bernilai false, dia akan menjalankan aksi setelah kata else. Berarti yang ini. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh program. Teman-teman silakan coba di laptop masing-masing dengan coding dan shortcode yang ada. Nih. Selanjutnya yaitu pemilihan 3 kasus, yaitu if, else, if. Pada dasarnya if, else, if dengan if dan else itu sama. Namun bedanya pada if, else, if itu dia ada dua ungkapan dan dua pernyataan. Sedangkan pada if dan else tadi, yang ini, dia hanya ada satu ungkapan saja, tapi dengan dua pernyataan. Nah, di sini pada if else if itu bisa lebih dari dua atau lebih dari dua ungkapan dan dua pernyataan, lebih dari itu bisa. Jadi if else if itu digunakan untuk banyak kasus atau dalam kasus-kasus tertentu seperti itu.